Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI, teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melakukan dan melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan dan nantikan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan dan menguraikan sedikit tentang konsep agama. Pengertian agama menurut bahasa. Kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, a yang berarti tidak dan gama yang berarti berubah. Jadi agama bisa diartikan tidak berubah, atau dalam kata lain agama itu teratur. Teratur maksudnya bagaimana? Teratur di sini adalah bahwa agama itu di dalamnya ada peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang sudah ditetapkan, sehingga agama itu tidak ngawur, tidak asal-asalan. Di dalamnya terikat peraturan dan larangan yang harus dilaksanakan. Pengertian agama secara istilah. Sebetulnya tidak ada pengertian agama secara istilah yang memuaskan karena keanekaragaman agama itu sendiri. Tetapi akan coba saya paparkan sedikit tentang pengertian agama secara istilah menurut pendapat beberapa tokoh. Fraser berpendapat bahwa Tuhan atau kepercayaan itu tadi itu bisa menyatukan manusia yang ada di alam semesta ini. Maksudnya bagaimana? Dalam tanda kutip bisa mendamaikan manusia. Karena dengan adanya kesamaan kepercayaan, misal orang Islam punya kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa menyatukan seluruh umat yang mempunyai kepercayaan yang sama, mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa dia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi manusia yang sepaham dan sekepercayaan itu bisa bersatu karena adanya Tuhan atau kepercayaan yang sama itu tadi. Kalau menurut Malevich, agama adalah sistem interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Itulah mengapa orang yang tidak beragama itu tidak percaya adanya interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, interaksi antara manusia dengan Tuhannya ini didasarkan atas adat istiadat. Maksudnya seperti apa? Misal kalau dalam agama Islam adat istiadat atau budaya yang dikatakan interaksi dengan Tuhannya itu seperti apa? Misal dengan sembahyang, sholat, seperti itu. Kalau mungkin dari agama yang lain bisa pergi ke kuil atau mungkin melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Intinya menurut Malevich ini agama adalah sistem interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian agama menurut Taib Thohir Abdul Mu'in adalah peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang punya akal untuk kehendak pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya, dengan beragama, manusia itu akan menggunakan akalnya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Memancing manusia untuk menggunakan akalnya. Karena dalam agama itu pasti ada peraturan ya, tadi disebutkan ada peraturan-peraturan, ada larangan
memancing manusia, memancing manusia untuk menggunakan akal pikirnya harus berbuat apa. Teori agama menurut Taylor, ya, seorang tokoh yang bernama Taylor, itu berawal dari kesadaran manusia memiliki jiwa. Ya, jadi sadarnya akan manusia memiliki jiwa, maksudnya itu punya nyawa. Nanti kira-kira kalau saya mati, nyawa saya ini gimana? Nah, itu yang membuat si Taylor ini tadi berpikir tentang agama. Kemudian dari Lang, manusia itu punya kekuatan gaib yang tidak bisa dipikir secara akal sehat. Ini menurut Lang, ya. Kan ada cerita orang berangkat haji jalan kaki. Itu kan kalau dipikir secara akal sehat, itu tidak rasional. Bagaimana dia nanti nyebrang lautnya, bagaimana perjalanan dia misalkan dari Indonesia sampai ke Mekah, itu bagaimana? Itu kan tidak rasional. Jadi Lang itu percaya bahwa di jiwa manusia itu ada unsur atau ada kekuatan gaib yang tidak bisa dipikir secara nalar. Itulah yang melatar belakangi dia untuk beragama. Kemudian yang terakhir dari Fraser, ini tentang batas akal, bahwa manusia itu kan hanya bisa mengendalikan apa-apa yang ada dalam tubuhnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemukan misal pohon yang tumbuh, angin, kemudian matahari terbit dan tenggelam. Nah, itu siapa yang menggerakkan gitu? Kan itu tidak mungkin manusia yang menggerakkan, karena manusia sama sekali tidak berkecimpung di dalamnya. Nah, karena itulah ada batas akal. Konsep agama menurut perspektif Al-Quran. Agama mendapatkan posisi strategis dalam Al-Quran. Agama dalam konsep Al-Quran mengandung makna yang paling tinggi, yakni agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi manusia dan juga alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam al-ayah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam dapat memberikan jaminan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi manusia yang mempelajarinya sebagai amal solih guna menggapai kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini masih ada kaitannya dengan pendapat Taib Thohir Abdul Mu'in yang sudah saya jelaskan di awal tentang definisi agama. Menurut beliau bahwa agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat. Nah, semua kebaikan sejati tercantum dalam Al-Quran sebagai standar moralitas yang mampu memberikan jaminan positif untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia dan merupakan sumber akhlakul karimah bagi keselamatan seseorang. Kebahagiaan manusia seringkali terkendala hambatan-hambatan yang signifikan. Itu terjadi ketika seseorang tidak kembali ke jalan Tuhannya yang telah tertata rapi dalam wahyu Al-Quran. Dewasa ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang modern, di mana setiap hari kita dihidangkan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Yang siap atau tidak siap, tentu kita harus dan tetap menerima keadaan tersebut. Bila mana seseorang
kegelisahan, kekisruhan, dan krisis moralitas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu menyebabkan dia tidak akan bahagia. Padahal dalam hidup tentu kita mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhiru qauli, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.